Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqnaim Batalah. Pada video kali ini nanti kita akan meneruskan materi yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai relasi dan fungsi. Namun di video sebelumnya itu kita hanya mengupas tuntas tentang relasi, namun belum masuk ke fungsi. Nah, pada video kali ini nanti kita akan coba bahas materi tentang fungsi di jenjang SMP. Meskipun nanti akan saya berikan beberapa hal yang terkait dengan fungsi yang ada di SMA. Jadi antara fungsi yang di SMP sama yang di SMA itu sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh, hanya yang SMA itu lebih kompleks. Oke, tapi sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu misalkan ini bermanfaat buat kalian, bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, kita masuk ke materi. Oke, sebelum masuk ke fungsi ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ya di sini ya. Coba perhatikan diagram panah yang ada di samping ini. Nah, ini ada himpunan A dan himpunan B. Lalu himpunan A ini ternyata dia dipetakan ke himpunan B. Himpunan A ini contohnya adalah nama-nama temannya si Cacap ya pada video sebelumnya. Lalu yang di sini itu adalah makanan yang dipesan atau makanan kesukaannya. Jadi himpunan A dipetakan ke himpunan B. Nah, himpunan yang dipetakan ini atau semua yang ada di A ini ya, semua anggota ini disebut dengan domain atau daerah asal. Sementara semua anggota B di sini ya, makanan yang ada ini namanya kodomain, bukan kodomo ya. Ini adalah daerah lawan. Oke. Lalu ada satu istilah lagi yang disebut dengan ring atau daerah hasil. Nah, jadi kalau misalkan daerah asal itu adalah semua anggota A yang di sini, kalau daerah lawan itu semua anggota B, tapi kalau daerah ring atau daerah hasil itu adalah anggota yang kena anak panah. Jadi yang ada pemetaannya. Contohnya ini nih, rawon nih, dia ada anak panahnya, berarti kan dipetakan dari A, ada sate, ada nasi goreng. Nah, ada beberapa yang nggak kena anak panah, soto dan sop, berarti itu bukan ringnya. Berarti kalau misalkan disuruh menuliskan daerah hasil dari pemetaan A ke B itu adalah rawon, ya, ada gulai, lalu ada sate, dan juga ada satu lagi nasi goreng. Jadi ada tiga ya, ada rawon, ada nasi goreng. Maaf, ini saya hapus saja, nggak jelas. Saya tulis ulang ya, berarti otomatis ringnya itu adalah rawon, lalu gulai, lalu sate, dan juga nasi goreng. Nah, ini adalah ringnya. Jadi tidak semua daerah kodomain itu adalah daerah hasil, tergantung ada anak panahnya nggak, ada pemetaannya atau tidak. Jadi itu ya, ada tiga istilah yang perlu kalian ketahui sebelum kita membahas tentang fungsi. Jadi itu. Oke, relasi dan fungsi itu berbeda ya, meskipun kalian belum tahu nih fungsi itu yang gimana atau definisi fungsi seperti apa. Tapi Pak kayak gini. Jadi relasi itu bisa dibangun bebas tanpa syarat. Jadi misalkan di sini ya, Aris dia mau suka soto, mau suka rawon, mau suka gulai, itu masih boleh ya. Jadi dia boleh suka berapa jenis makanan, bebas. Bari misalkan, Bari mau milih apapun di sini, berapapun itu masih boleh. Tapi kalau fungsi enggak, fungsi itu hanya punya satu pasangan di kodomainnya. Jadi ini kan kodomain ya, ini kodomain, lalu ini domain ya. Dia itu di kodomainnya hanya punya satu pasangan aja. Jadi punya satu pasangan aja. Jadi kalau Aris di sini hanya misalkan milih rawon, ya udah rawon aja. Jadi cuma punya satu pasangan, yaitu misalkan rawon. Nah, itu berarti fungsi itu yang pertama dia itu cuma punya satu pasangan di kodomain ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah nih. Yang kedua, semua yang ada di domain ini ya, dia harus punya pasangan. Ya, semua yang ada di domain dia wajib punya pasangan. Jadi Aris, Bari, Cecep, Darla, dan Vira ini harus punya makanan favorit. Kalau nggak punya makanan favorit, maka itu bukan fungsi. Berarti ini tambah syarat yang kedua. Jadi anggota domain harus punya pasangan. Nah, lalu dari dua ini kita kesimpulkan berarti anggota domain itu harus punya pasangan, tapi pasangannya itu cuma satu di daerah kodomainnya. Jadi intinya cuma satu pasang saja, tidak boleh ada yang double. Jadi yang A di sini itu tidak boleh ada yang double, dan yang di A di sini itu harus punya pasangan semua.
yang di A sini ya. Oke, kita perhatikan diagram panah yang ini. Apakah diagram panah pemetaan A ke B di sini, A ke B ini merupakan sebuah fungsi? Kita cek. Ares di sini ya, di anggota A semua punya pasangan ya, semua punya pasangan. Tapi kita lihat apakah yang ada di sini nih, yang ada di anggota ini dia punya pasangan yang double. Ares punya rawon, Bari gulai, Cecep sate, Darla nasi goreng, Vira sate. Oh, berarti setiap anggota A ini hanya punya satu pasang, maka diagram panah yang di atas ini kita sebut dengan fungsi, gitu ya. Meskipun di sini ada yang tidak punya pasangan, ini nggak jadi masalah karena ini kok domain. Yang jadi masalah adalah domainnya. Jadi yang namanya fungsi itu domainnya harus bisa dipetakan. Kalau domainnya nggak bisa dipetakan atau nggak punya pasangan, maka itu bukan fungsi. Jadi definisi fungsi itu seperti itu ya, berbeda dengan relasi. Kalau relasi itu bebas, mau punya pasangan 3, 4 itu boleh. Jadi misalkan saya punya diagram nih ya, misalkan ini A, B, C, itu ini himpunan A, lalu himpunan B nya itu ada angka 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3. Nah, kalau relasi, A itu boleh sama 1, A itu boleh juga sama 2, A itu boleh juga sama 3, B itu boleh juga sama 1, B boleh sama 2, B boleh sama 3, dan C boleh sama 2, boleh sama 3, gitu ya. Jadi anggota A yang di sini itu boleh punya pasangan lebih dari 1. Tapi kalau fungsi, ya ini relasi ya, ini relasi. Kalau fungsi itu cuma punya 1. Jadi misalkan ini ada himpunan A sama himpunan B ya. Ini A, B. Lalu di sini 1, 2. Nah, kalau fungsi itu cuma 1 dia. Nah, begini ini fungsi. Kenapa? Karena anggota A di sini ya, dia punya pasangan semua. Terus dan pasangannya cuma 1, meskipun duanya ini nggak punya pasangan, nggak masalah karena ini kode main, jadi nggak masalah. Jadi nggak masalah ya. Jadi yang namanya fungsi dan relasi itu beda ya. Kalau fungsi itu dia itu cuma punya 1 pasangan ya, dan semua anggota domain harus punya pasangan. Tapi kalau relasi itu bebas. Nah, itu definisi dari fungsi. Oke, jadi akan saya beri contoh ya. Kalau misalkan tadi kalian masih bingung tentang penjelasan saya, akan saya beri contoh manakah yang fungsi dan manakah yang bukan fungsi. Jadi misalkan saya punya diagram P sama diagram Q ya. Di sini ada 2 diagram. Nah, katakanlah di sini A, B, C, di sini 1, 2, 3. Nah, maka akan kita contohkan yang bukan fungsi. Jadi kita akan cari yang bukan fungsi. Kalau bukan fungsi, jadi itu cuma 2 ya nanti ya. Yang anggota P di sini yang domain, ini kan domain ya. Yang ini adalah kode domain. Nah, yang domain ini punya pasangan double. Jadi contohnya seperti ini. A punya pasangan 1 dan A punya pasangan 3. B punya pasangan 2, C punya pasangan 3. Nah, di sini bukan fungsi. Kenapa? Karena yang di sini ini si A ini dia punya pasangan double, yaitu ke 1 dan ke 2 dan ke 2 dan ke 3. Jadi A itu punya dua pasangan. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena syaratnya yang di domain ini cuma punya 1 pasang. Gitu ya. Yang di domain cuma punya 1 pasang. Berarti ini bukan fungsi. Oke, contoh yang lain misalkan. Misalkan ini ada 2 diagram, ini diagram A, ini diagram B, ini A, B, dan C, ini 1, 2, 3. Jadi A ini punya anggota ke-1, B ini punya anggota ke-2. Nah, apakah ini disebut dengan fungsi? Coba perhatikan. Tadi syarat yang kedua apa? Selain cuma punya 1 pasang, semua anggota domain, ini domain ya. Domain dan ini kodomain. Ya. Semua anggota domain itu wajib punya pasangan. Sementara di sini C punya pasangan nggak punya. Berarti ini bukan fungsi juga, ya. Jadi kalau misalkan C-nya di sini jomblo, nganggur, nah itu namanya bukan fungsi. Jadi yang namanya fungsi itu dia punya pasangan. Nah, gitu ya. Jadi C-nya ini harus punya pasangan. Nah, kayak gitu. Terus yang di daerah kodomain ini nggak jadi masalah ya, meskipun dia nanti sendiri kayak ada yang double kayak itu nggak masalah kalau kodomain. Yang jadi masalah yang di domain. Nah, terus misalkan contoh ini yang fungsi ya, berarti kita masuk ke yang fungsi. Jadi misal saya punya diagram A dipetakan ke B ya. Jadi ini ya. Misalkan ini A, ini B, ini C, 1, 2, dan 3. Nah, misalkan A ini punya pasangan 1, B ini punya pasangannya angka 2, lalu D ini punya pasangan kedua. Nah, ini fungsi. Jadi ini disebut dengan fungsi. Meskipun di sini punya 2 pasang, tapi kan ini kodomain.
Tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika yang domain. Jadi ini sudah sesuai syarat ya. Semua punya satu pasang ya, dan semua anggota domain punya pasangan. Jadi ini kan punya pasangan semua. Jadi ini disebut dengan fungsi. Gitu ya. Nah, nanti ada juga bentuk fungsi yang seperti ini. Misalkan ini fungsi A, fungsi A ini diagram A, ini A, B dan C, ini 1, 2 dan 3. Oke. Jadi misalkan A pasangannya ke sini, B pasangannya ke sini, C pasangannya ke sini. Nah, ini juga disebut dengan fungsi. Jadi semua anggota A ini punya pasangan meskipun pasangannya sama. Nggak ada jadi masalah karena yang di sini itu adalah kode main. Sementara yang di sini adalah domain. Yang jadi masalah kan kalau yang di domain yang double ya. Nah, ini juga disebut dengan fungsi. Nah, kalau di SMP mungkin kalian cuma diberitahu itu fungsi dan bukan fungsi, mungkin ada tambahannya yaitu fungsi korespondensi satu-satu. Tapi kalau di SMA nanti itu ada yang namanya fungsi injektif, surjektif, onto, lalu bijektif dan lain-lain. Akan kita bahas kenapa, biar kalian nanti kalau misalkan masuk ke jenjang SMA sudah pernah bahas ini, itu nggak lupa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, akan saya jelaskan beberapa jenis fungsi ya. Jadi kita udah tahu nih ini fungsi atau bukan. Nah, tapi jenis fungsinya itu apa? Jadi yang pertama kalian akan saya jelaskan yaitu fungsi yang jenisnya itu korespondensi satu atau biasa disebut dengan bijektif. Korespondensi satu itu maksudnya apa? Setiap anggota domain itu cuma punya satu pasang tepat, nggak ada yang double di kodomainnya. Jadi seperti ini bentuknya. Misalnya saya punya dua himpunan A sama B, ya. Di sini misalkan A, B, C, D. Di sini 1, 2, 3, 4. Maka setiap anggota domain, ingat ya, ini domain, ini kode main karena kita petakan A ke B ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti A ini punya pasang 1. B punya pasang 2, C pasangannya 3, D pasangannya 4. Nah, ini disebut dengan korespondensi satu. Kenapa? Karena setiap domain punya pasangan tepat 1. Jadi di kodomain sini ini nggak boleh ada yang double. Jadi nggak boleh ada yang double. Ini namanya korespondensi satu. Pak, kalau ditukar gimana? Boleh aja ditukar. Misalkan ya, coba perhatikan warna yang beda ini ya. Misalkan B itu pasangannya 1, sementara A pasangannya 2. Ini juga tetap korespondensi satu. Ya, kenapa? Karena A juga pasangannya cuma 1 yaitu 2, B cuma satu pasangan yaitu 1. Itu boleh ya, itu boleh. Jadi yang jelas yang namanya korespondensi satu itu domainnya cuma punya satu pasang, domainnya juga punya satu pasang. Itu korespondensi satu. Terus kita masuk ke fungsi yang kedua. Jenis fungsi yang kedua adalah injektif. Nah, injektif itu hampir sama dengan bijektif ya, bedanya seperti ini. Jadi kalau injektif itu misalkan ini himpunan A, ini himpunan B, lalu A dipetakan ke B ya. Nah, misalnya ini A, B, C, D, E, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, boleh ya. Nah, kalau disebut injektif itu ketika apa? Sebenarnya ini hampir sama kayak bijektif, jadi bentuknya nanti seperti ini. Jadi setiap anggota domain itu punya satu pasang. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, ada yang beda dengan bentuk sebelumnya ini, yang beda. Jadi kalau injektif itu ada yang sisa di kodomain. Jadi ini kodomain. Nah, ini domain. Jadi ada satu anggota yang sisa di kodomain. Tapi semuanya mirip dengan bijektif atau korespondensi satu ya. Jadi A ini punya satu pasang, B cuma punya satu pasang, C juga sama, D juga sama, E juga sama. Jadi pasangannya nggak ada yang sama. Tapi di sini boleh sisa. Ini namanya injektif. Gitu ya. Nah, lawannya injektif nanti ada juga yang disebut dengan into atau fungsi ke dalam. Kalau fungsi ke dalam gimana? Contohnya ini himpunan A, ini himpunan B, ini A, B, C, D, ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, kalau fungsi into itu bentuknya nanti seperti ini pemetaannya. Jadi misalkan bentuknya seperti ini. Nah, di sini. Jadi kalau fungsi into bedanya dengan injektif, dia itu boleh punya pasangan yang sama. Nah, AB ini, A dan B, dia punya pasangan 1 ya. Sementara C dan D dia punya pasangan 3. Jadi pasangannya boleh sama. Meskipun di sini ada yang sisa juga ya nih. Nih 2 ini sisa kan, 4 ini juga sisa. Itu enggak masalah.
Nah, kalau yang ini tadi harus satu-satu ya, dia cuma punya satu pasang, satu pasang, satu pasang, satu pasang, satu pasang. Kalau yang ini dia boleh double. Jadi A sama B ini pasangannya kan satu. Kalau C sama D ini pasangannya tiga, gitu ya. Jadi kayak gitu. Bedanya antara injektif dan into itu seperti itu. Lalu masih ada satu lagi, akan saya hapus dulu. Bentar, akan saya hapus dulu yang ini ya. Oke, akan saya hapus dulu. Oke, akan saya hapus dulu. Nah, satu lagi ini namanya adalah surjektif atau onto. Bentuknya gimana? Jadi kayak gini, misalkan ini A, ini B, ini A, B, C, ini 1, 2, 3, gitu ya. Ini tambahin 1 SD, gitu ya. Jadi kalau misalkan disebut fungsi apa namanya surjektif, maaf, tak hapus aja ini nggak jelas tulisannya. Surjektif atau onto. Nah, kalau surjektif bentuknya seperti ini nanti. A punya pasangan ke sini, B punya pasangan ke sini, C punya pasangan ke sini, D punya pasangan ke sini. Ini domain, ini kode main. Jadi semua anggota A punya pasangan ya, dan satu ya pasangannya ya. Meskipun di sini ada yang double, itu enggak apa-apa. Jadi seperti yang into tadi. Tapi kalau yang into itu selalu ada sisa ya. Di sini sisa, di injektif tadi ada yang sisa. Di into juga ada yang sisa ya. Dua ini sisa nih. Ini sisa, ini juga sisa, gitu ya. Jadi ada sisanya. Tapi kalau dalam surjektif itu tidak boleh ada yang sisa. Jadi yang di domain sini ya, gampangannya itu harus habis. Kalau yang injektif ini dia boleh sisa. Yang di sini juga sama, boleh sisa. Tapi kalau yang di sini, yang surjektif, dia harus habis. Yang di sini dia harus habis. Semua harus punya pasangan, walaupun ada yang double di sini ya, di kode domainnya itu enggak apa-apa. Jadi itu yang namanya surjektif. Jadi kita udah pelajari 4 ya, korespondensi satu atau bijektif, ada injektif, ada into atau ke dalam, ada surjektif. Nah, biasanya kalau di SMP yang dipelajari itu cuma korespondensi satu. Tapi kalau masuk SMA, nah fungsi inilah yang nanti akan keluar. Oke, selanjutnya akan kita bahas ini nanti kaitannya itu seperti ini. Jadi ada berapa jenis fungsi yang bisa dibentuk dari himpunan yang diketahui. Jadi contohnya misalkan seperti ini ya. Ini misalkan saya punya himpunan A. Himpunan A itu dia anggotanya 1, bukan 1, 2, tapi A, B. Lalu himpunan B ini adalah anggotanya adalah 1, 2 ya. Lalu dia itu FAB. FAB itu maksudnya apa? Fungsi A dipetakan ke B, gitu ya. Jadi kita gambar dalam diagram panah ya, yang pertama. Nah, kenapa digambar dalam diagram panah? Jadi kita mau menentukan ada berapa jenis fungsi yang bisa dibentuk dari himpunan-himpunan ini. Jadi misalkan bentuknya seperti ini. Ini A, ini B, ini 1, ini 2. Pemetaannya adalah A ke B. Jadi kita bikin dulu, oh bisa jadi nanti A sama 1, B sama 2. Ini ya, ini sama 2 ya maksudnya di sini ya. Oke, gini. Tadi ada satu jenis nih. Kita coba lagi misalkan A, B. Misalkan A, ini B, ini 1, ini 2. Kita coba petakan lagi. Misalkan A ini pasangannya yang 2. Lalu B ini pasangannya yang 1. Jadi ada 2 jenis. Kita coba lagi. Misalkan ini A, ini B. Ini A, B, ini 1, 2. Kita coba petakan lagi ya. Jadi misalkan anggotanya itu A itu 1, B juga pasangannya 1. Ini bisa ya, ini fungsi juga. Terus lanjut lagi. Jadi misalkan di sini ada AB, di sini ada 1, 2. Kita akan coba petakan lagi. Kalau yang tadi ini pasangannya 1 semua, sekarang pasangannya 2 semua. Oke, setelah ini ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya, cuma ada 4 ya. Jadi ternyata dari 2 anggota A dan 2 anggota B ini menghasilkan 4 jenis fungsi. Dan kalian bisa tarik kesimpulan. Jadi misalkan anggota si A ini ya, jadi jumlah anggota A atau apa, A ini domain, itu kita sebut dengan M. Lalu jumlah anggota B itu kodomain ya, itu kita sebut dengan N.
maka jumlah fungsi yang bisa dibentuk, berarti fungsi yang dibentuk itu rumusnya adalah n dipangkatkan m, gitu ya. N dipangkatkan m. Dengan m ini, n ini adalah anggota kodomain. Kalau m ini jumlah anggota m-nya. Tadi berapa ini? Ini 2 ya. Ini berarti sebagai m-nya. Berarti ini sebagai m, ini sebagai n. Berarti n yang tadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Oke, akan saya beri contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan. Ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke. Jadi misalkan ini kita buat anggotanya yang di sini itu anggotaannya A kita tambah ya, katakanlah ya. Di anggotaannya A misalkan kita tambah dengan C, D gitu ya. Ini kita tambah satu aja ini. Oke, jadi anggota A itu A, B, C, D, anggota B itu 1, 2, 3 akan dipetakan A ke B. Nah, ada berapa jenis fungsi nanti yang ditanyakan itu adalah fungsi yang bisa dibentuk. Ada berapa? Nah, berarti A ini kan dia dipetakan A ke B ya. Berarti A ini jadi domain, yang ini jadi kodomain. Berarti otomatis ada berapa jenis fungsi yang bisa dibentuk. Domain tadi kan sebutannya M, kalau ini N, berarti rumusnya adalah N pangkat M. N-nya berapa jumlahnya ya, bukan jumlah angka-angkanya, tapi jumlah anggotanya. Ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 anggotanya, berarti 3, M-nya pangkat berapa ini? M-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 itu berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 berapa ini? 81. Jadi ada 81 anggota fungsi. Ada 81 fungsi yang dapat dibentuk. Kalau kalian coba gambar semuanya kan lama, jadi cukup pakai rumus ini saja kalau misalkan diminta untuk menghitung fungsi yang bisa dibentuk. Oke, itu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan masuk bagaimana cara menentukan nilai dari suatu fungsi. Nah, kalau ngomongin nilai berarti nanti masuk ke angka atau masuk ke perhitungan ya. Jadi kalau yang tadi itu cuma gambar, memperhatikan mana yang fungsi, mana yang bukan. Tapi kalau ini sekarang kita mencari nilai atau kaitannya dengan angka ya. Jadi sebelum masuk ke sana, yang namanya fungsi itu biasanya nanti dinotasikan atau dilambangkan itu dengan huruf kecil ya, kayak tadi itu ya, F, bisa G, bisa J, bisa K, dan seterusnya. Nah, biasanya nanti notasi fungsi itu bentuknya kayak tadi, F, A, B. Ini maksudnya fungsi F memetakan A ke B, atau juga bisa dilambangkan fungsi F, bukan A ya, ini saya ganti aja, X ke Y. Jadi bisa juga bentuknya seperti ini titik 2 ya di sini ya, ini titik 2. Ini bukan sama dengan maaf apa saja, tidak salah nanti. Itu adalah titik 2. Nah, jadi dia memetakan X ke Y, memetakan A ke B. Ini atau dibaca ini biasanya adalah fungsi F. F-nya F kecil ya. F-nya F kecil, fungsi F memetakan X ke Y. Ini bacanya ya. Nah, ini notasi fungsinya. Nah, nanti kalau rumus fungsinya gimana? Kalau rumus fungsinya ini nanti tinggal diganti aja. Tinggal diganti gimana? Tinggal diganti sama dengan. Jadi, oh ternyata fungsinya itu dia memetakan X dalam Y. Jadinya nanti F dalam kurung X sama dengan Y. Nah, ini adalah rumus fungsinya. Kalau yang ini adalah notasi fungsinya. Beda ya antara rumus fungsi dan notasi fungsi. Nah, nanti untuk mencari nilai fungsi kita akan gunakan rumus fungsinya ini. Kita akan yang digunakan adalah rumus fungsinya. Oke, kita akan coba bahas mengenai ini. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas nilai fungsi ya. Jadi misalkan saya punya suatu contoh notasi fungsi ya. Jadi ada notasi suatu fungsi itu dinotasikan. Maaf, saya tulis lengkap aja. Jadi misalkan suatu fungsi dinotasikan bentuknya adalah f x 2x plus 1. Jadi ini notasinya adalah f, dia itu dipetakan dari jadi fungsi f memetakan x ke 2x plus 1, dari x dirubah jadi 2x plus
1. Nah, kita akan cari nilainya nanti. Kita akan cari rumusnya terlebih dahulu ya tadi ya, ini rumus fungsinya dulu. Jadi kita yang pertama itu mencari rumus fungsi. Rumus fungsi tadi apa? Tinggal mengganti sama dengan dan x-nya masuk ke f ya. Berarti nanti f dalam kurung x sama dengan 2x plus 1. Terus yang kedua adalah mencari nilai fungsi. Nah, yang namanya nilai berarti otomatis di sini sudah bukan x lagi. Di sini bukan x lagi kalau mau nyari nilai. Berarti ini udah nanti harus ada angkanya, ya. Jadi x yang di sini ini harus ada angkanya. Nah, angkanya dari mana? Nah, angkanya biasanya soal yang menentukan, atau misalkan pertanyaannya nanti model soalnya itu bentuknya berbeda. Jadi kalau misalkan soalnya yang memiliki angka, jadi misalnya kayak gini, mencari nilai fungsi, katakanlah carilah fungsi f2, carilah fungsi f-1, carilah fungsi f0. Jadi carilah nilai fungsi f2, cari nilai fungsi dari f-1, f0. Nah, di sini yang di dalam f ini apa tuh tadi? Yang di dalam f tadi apa? Ini tuh x-nya, jadi 2 itu x-nya, min 1 itu apa? X-nya, 0 itu x-nya. Jadi x-nya yang di sini nanti itu diganti dengan angka yang ada di dalam sini. Jadi kalau di sini diganti 2, maka di sini juga diganti 2. Ini kan tadinya rumusnya adalah 2x plus 1. Berarti x-nya diganti dengan berapa? 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1 berapa? 4 ditambah 1 sama dengan 5. Yang ini x-nya diganti min 1 langsung ya. Berarti 2 dalam kurung min 1 ditambah 1, atau min 2 ditambah 1, ketemunya min 1. Yang bawah x-nya diganti berapa? 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 1, atau 2 kali 0, 0 ditambah 1, 1. Jadi seperti itu ya. Jadi yang namanya nilai fungsi itu dari rumus fungsinya dulu, terus nanti tergantung soalnya mintanya nilai fungsi dari f berapa. Nah, nanti f berapa itu maksudnya x yang di dalamnya itu berapa. Jadi misalkan f, ini kan fx ya, ini ya. Ini kan fx ya. Nah, nanti itu kalau kita mencari nilai x-nya yang di sini itu udah diganti angka. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masih ngomongin tentang nilai fungsi. Jadi kita coba latihan dulu dengan beberapa soal ya nanti ya. Jadi misalkan saya punya suatu soal nih seperti ini. Katakanlah suatu fungsi ya, fx langsung ya, dia fungsinya itu 3x min 1. Coba carilah fungsi f min 2. Coba carilah fungsi f min 3. Coba carilah fungsi coba carilah fungsi fa, coba carilah fungsi fx min 1. Jadi yang di dalam sini nanti, yang di dalam sini ya, yang di dalam x nya sini itu nggak cuma angka, nanti bisa jadi dia masukin variabel lagi ya, tapi nanti hasilnya tetap nilai fungsinya, tapi dalam bentuk a, ada variabelnya gitu ya. Jadi belum tentu angka, tergantung. Jadi pokoknya konsepnya seperti ini. Kalau x-nya ini x, maka di sini tetap x. Kalau x-nya diganti a, maka sini a. Kalau diganti 2, maka x-nya diganti 2. Jadi apapun yang diganti di sini, sini ngikut. Jadi kalau di sini f min 2, x yang di belakang sini, ini diganti min 2. Jadi nanti kan ini adalah f min 2, berarti otomatis 3 dikali min 2 min 1. Jadi ini tadinya kan x ya, diganti min 2. So ketemunya adalah min 6 min 1 atau min 7. Yang bawah berarti x-nya diganti min 3 ya, jadinya adalah min 9 min 1 min 10. Yang bawah diganti a, berarti x-nya diganti a, berarti tinggal 3 dikali a ditambah dikurangi 1, berarti 3a min 1. Nah, terus yang bawah x-nya ini diganti apa? X-nya diganti apa? Diganti x min 1, berarti x yang di sini diganti x min 1, berarti 33 diganti berapa tadi? X min 1 min 1. Nah, ini nanti sifat distributif ya, dikalikan x, ini dikalikan 1, berarti nanti jadinya 3x min 3 terus dikurangi 1, atau 3x min 4. Seperti itu ya. Jadi cara mencari nilai fungsi itu seperti itu. Apapun x-nya, misal penggantinya variabel lain ataupun dirubah jadi x kuadrat, itu nanti sama ya, gitu ya. Jadi contoh satu lagi. Misalkan yang ditanyakan itu adalah fx kuadrat, gitu ya. Oh, ternyata x-nya diganti berapa ini? X-nya itu diganti x kuadrat, berarti ini diganti x kuadrat, jadinya adalah 3x kuadrat
min 1 atau 3x kuadrat min 1, sama aja ya. Jadi ngikutin terus, x nya diganti apapun dia ikut, jadi semua x nya itu diganti. Kalau diganti 2, ganti 2 semuanya, kayak gitu ya. Itu adalah penjelasan tentang nilai fungsi. Oke, kita akan bahas soal yang berkaitan dengan nilai fungsi ya. Jadi nilai fungsi itu kaitannya banyak banget. Nanti kalian bisa diminta untuk mencari nilainya, bisa diminta untuk mencari x-nya atau dimasukkan berapa, ketemunya berapa, atau bisa juga nanti ini yang gini, bisa saja yang diketahui itu adalah nilainya, kalian diminta untuk mencari x-nya. Jadi dibalik ya. Contoh soalnya seperti ini nih. Oke, kita akan coba bahas ya. Jadi di sini ada sebuah soal, rumus fungsinya adalah ini. Ternyata kalau dimasukkan A ketemunya adalah 4. Jadi kalau dimasukkan A ketemunya adalah 4. Yang ditanyakan adalah nilai A-nya. Berarti gimana caranya? Oke, kita kembalikan ke definisi awal. Kalau x-nya ini nanti diganti 1, maka x di sini ganti 1. Kalau x di sini diganti 2, maka di sini diganti 2 dan seterusnya ya. Maka kalau yang di sini dia mintanya diganti A. Jadi dari fungsi f x sama dengan 2x min 2 itu kalau diganti A, dia akan ketemunya berapa? 4. Berarti A-nya ini kita masukkan ke sini aja. Berarti yang ini nanti bentuknya jadinya FA itu akan sama dengan berapa? 2A min 2. Ya, padahal FA tadi di sini, FA tadi sama dengan berapa? FA tadi sama dengan berapa? 4. Berarti ini sama dengan 4. Berarti FA di sini saya ganti dengan 4. 4 sama dengan 2A min 2. Berarti nanti 2A. Nah, ini namanya persamaan linear satu variabel ya. Di SMP kalian sudah pernah dipelajari. Atau kalau kalian misalkan bingung, bisa tonton video sebelumnya, itu ada yang menjelaskan tentang persamaan linear ya. Atau kalau enggak, nanti kalian request saja, akan saya jelaskan tentang persamaan linear satu variabel. Jadi ini 2A ya, min 2 nya ini ke sana. Nah, jadi gini aja. Oke, di sini kita kan pengen A-nya sendirian, berarti min 2 nya ini harus hilang. Maka kedua ruas ya, kedua ruas ini saya tambahkan dengan 2 biar ininya hilang. Berarti nanti jadinya 4 ditambah 2 sama dengan 2A min 2 ditambah 2 atau 2A. Ini karena habis ya. Nah, yang di sini jadinya 6. Nah, berarti ini A-nya masih ada 2, berarti biar hilang dibagi 2 semua. Berarti di sini 6 bagi 2, yang di sini 2A bagi 2. Ini habis, sisa A. Berarti 6 per 2 sama dengan 3. Berarti A-nya adalah 3. Jadi tentukan nilai A-nya adalah 3. Jadi kalau kalian mengerjakan bentuk soal seperti ini, kembalikan ke definisi awal ya. Jadi misalkan di sini nanti mintanya A, berarti sini ganti A aja. Berarti A, terus nanti di sini juga diganti A kayak ini tadi. Terus didefinisikan. Contoh yang lain guys, misalkan saya punya suatu fungsi fx sama dengan 3x plus 1. Lalu katakanlah fb ini nilainya adalah min 2. Maka tentukan nilai B-nya. Tentukan nilai B-nya. Caranya gimana? Berarti B-nya ini tarik ke atas. Oh, ternyata diganti B. Berarti nanti jadinya adalah FB. Nah, yang sini ini juga diganti B. Jadinya adalah 3B plus 1. X-nya ini diganti tadinya X ya. Terus diganti B. Ini tadinya X diganti B. Berarti otomatis 3B plus 1. Nah, FB tadi, sementara FB tadi berapa nilainya? Ini nilainya min 2. Berarti ini diganti aja min 2. Min 2 sama dengan 3B plus 1. Nah, terus biar 3B nya sendirian, kita kurangi semua dengan 1. Mau ngilangin ini loh. Nah, kan ini plus, biar dikurangi 1 hilang kan. Jadinya 3B plus 1 min 1. Yang sini min 2 min 1. Berarti jadinya adalah 3B. Ini habis ya, 1 sama 1-nya. Yang ini jadinya min 3. Nah, setelah itu diapakan? Saya lanjutkan ke sini ya. Nah, ini min 3 sama dengan 3B. Berarti biar B-nya sendirian dibagi 3 semuanya. Ini min 3 dibagi 3. Yang sini 3B dibagi 3. Ini coret, habis. Ini coret. Sisanya min 1 sama dengan B. Jadi B-nya adalah min 1. Begitu ya cara mencari suatu fungsi jika diketahui nilainya, tapi kalian diminta untuk mencari X-nya atau A-nya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini bentuk contoh permasalahan yang lain ya. Nanti kalau misalnya ada permasalahan yang lain lagi, bisa kalian cantumkan di kolom komentar atau DM saya di Batalah Ignay lewat Instagram ya. Jadi nanti kalian bisa tanya lewat situ, akan langsung saya jawab insya Allah ya. Oke, kita akan selesaikan nih. Fungsi f dirumuskan fx 3 min px. F4 itu sama dengan 11. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai p nya sama rumus fungsi f nya.
sama rumus fungsi f-nya. Ini sudah untuk rumus f-nya, tapi di sini masih ada p-nya. Kita akan nyari p-nya ini berapa. Caranya gimana? Oh, ternyata di sini f4 itu sama dengan 11. Ternyata f4 itu sama dengan 11. Berarti x yang di sini itu diganti 4 ya. Terus 3 min. Nah, x yang di sini oke. Karena x yang diganti 4, maka yang diganti 4 cuma x-nya, p-nya enggak. Berarti tadinya 3 min px jadi 3 min 4. Ini dikalikan 4. Jadinya nanti 3 min 4p. Jadi yang namanya angka harus di depan variabel ya. Jadi 3 min 4p. Nah, sementara f4 tadi nilainya berapa nih? Nilainya berapa nih? F4 tadi nilainya berapa nih? 11. Berarti F4 ini kita tuh ganti aja 11 boleh. Karena F4 sama dengan 11. Berarti tinggal 11 sama dengan 3 min 4p. Kita pengen p-nya sendirian. Kalau cara gampang saya kayak gini aja. Kita tinggal tuker-tuker ruas saja. Ini kan min 4p ya. Nah, di sini ada 3. Kita kan mau menyendirikan ini nanti, ya kan? P-nya ini biar sendirian. Maka 3-nya pindah ke sini. Kalau di sini itu cuma operasinya penjumlahan atau pengurangan, berarti nanti kebalikan aja. Ini kan 3-nya plus, kalau pindah jadi min. Jadi 11 min 3 sama dengan min 4p. Gitu. Jadi min ya, min 3. Berarti ini jawabannya adalah berapa? 11 min 3, 8. Sama dengan min 4p. Ya. Oh maaf, ini sama dengannya nggak kelihatan. Sama dengan min 4p. Nah, kita pengen p-nya ini sendirian. Kalau yang tadi itu kan dibagi min 4 semua. Kalau saya nggak, gini aja. Min 4-nya ini pindah ke sini. Tadinya ini kan dikali. Min 4 P itu kan sama dengan min 4 dikali P. Ini kan dikali ya. Berarti kalau pindah itu kebalikannya, jadi bagi. Jadi nanti 8 dibagi min 4 sama dengan P. Berarti nanti P-nya ketemunya berapa ini? P sama dengan 8 dibagi min 4 itu adalah min 2. Jadi jawabannya P-nya ini adalah min 2. Kalau P-nya min 2, maka rumus fungsi berarti fx sama dengan 3 min px, p-nya diganti dengan min 2 atau 3 min, p-nya tadi min 2, x atau 3 min ya ini ya. Jadi ketemunya ini dikalikan dulu aja wes, biar nggak bingung. Min dalam kurung min 2x. Sementara ini min ketemu min, jadinya adalah 3 plus 2x. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, baik banget, dinamis banget, macam-macam banget bentuk soalnya. Nanti kalau misalnya kalian masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar atau lewat DM ya, DM di Instagram saya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai materi fungsi. Berarti sudah habis ya relasi dan fungsi. Mungkin nanti kalau misalkan kalian pengen dibahas atau dijelaskan materi tertentu, bisa komentar di kolom komentar ya. Nanti sertakan misalkan materi apa yang ingin dibahas, SPLDV, SPLTV atau apalah materi SMP atau SMA, itu bebas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan di-share juga ke teman-teman kalian biar banyak yang baca. Siapa tahu ini bermanfaat buat kalian ya, gitu ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.